Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, Bu? Oke, terima kasih semuanya telah hadir di pertemuan pertama perkuliahan kita. Di sini kita akan mempelajari sesuai dengan namanya terkait ilmu jejaring. Di minggu ini kita perkenalan dulu saja. Jadi hanya akan cukup singkat pertemuan kita di pekan ini. Untuk dosen yang akan menghempu mata kuliah ilmu jejaring ini, ada dua, itu saya, Gia Septiana Wulandari, kalian bisa panggil saya Gia, dan Bu Yanti. Bu Yanti Rusmawati, bisa dipanggil Bu Yanti, tapi yang utamanya itu adalah Bu Yanti. Jadi saya hanya mengisi sekitar 3 pertemuan termasuk hari ini, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yanti. Bu Yanti posisinya di luar Bandung, jadi sudah pasti kegiatan akan secara online. Dan untuk saya sendiri sebenarnya saya bisa onsite, cuman kalau saya lihat list namanya, daftar hadirnya, daftar mahasiswanya, di sini kebanyakan mahasiswa blended ya, yang reguler sepertinya cuma 2 dari 8 kalau nggak salah. Jadi sepertinya tetap kita adakan secara online saja ya. Untuk kontak kami berdua, kalian bisa email. Untuk Bu Yanti itu ke darfam@gmail.com, sedangkan kalau ke saya itu bisa via email giaseptiana@telkomuniversity.ac.id, atau kalian bisa kontak saya melalui Telegram di G Wulandari juga. Kalau mau datang ke ruangan langsung bisa di TWLT lantai 17 juga. Nah, selama 16 minggu ke depan, ini adalah topik-topik yang akan diberikan terkait ilmu jejaring. Untuk 3 minggu pertama itu dengan saya, hari ini kita hanya akan melihat pendahuluan tentang network science. Kemudian untuk besok itu, untuk minggu depan, kita akan membahas struktur graf dalam sistem kompleks. Di sini juga kalau misalnya kalian berasal dari informatika atau matematika S1-nya, mungkin kalian tidak akan asing dengan pembahasan kita di minggu depan, karena ini adalah materi yang umum diberikan terutama di kuliah matematika diskrit ataupun di sedikit mungkin di struktur data juga. Di pekan ketiga, kita mulai mempelajari hal yang mungkin baru untuk kalian. Itu ada struktur graf juga tetap, tapi berhubungan dengan random networks, Kelvin network, dan seterusnya. Ini intinya di awal-awal di pekan 2 sampai ke pekan 4, kalian akan mempelajari kembali terkait graf. Kemudian akan mempelajari istilah-istilah terkait graf, jenis graf berdasarkan networknya. Seperti itu. Dan nanti kalian di minggu ke-5 dan ke-6 akan diberikan materi terkait visualisasi dan statistik measurement. Nanti ada 2 tools yang bisa kalian gunakan, itu Gevi dan juga R. Kemudian di pekan 7 ada terkait model, itu kalian akan mempelajari pembentukan graf berbasi. Kemudian di pekan 8 akan ada UTS, di mana UTS ini sifatnya adalah take home test. Jadi nanti akan diberikan soal studi kasus tertentu, dan kalian bisa memanfaatkan tools yang telah dipelajari di pekan 5 dan 6, yaitu Gevi ataupun R, untuk memvisualisasikan atau menghitung statistiknya. Kemudian setelah UTS ada dilanjutkan dengan pembahasan model. Kali ini tentang community detection dan juga hierarchical clustering. Terus ada juga terkait propagasi informasi. Dan nanti di pekan 14 dan 15 kalian akan mempresentasikan tugas besar. Biasanya nanti tugas besar akan diberikan
setelah UTS kira-kira, atau kadang di awal juga sih, biasanya Bu Yanti yang memberikan deskripsi tugas besarnya nanti. Dan untuk tugas besarnya kadang dikerjakan individu, kadang dikerjakan secara grup. Tapi kalau melihat dari eh, besarnya kelas ini yang hanya 8 orang, kemungkinan nanti akan dikerjakan secara individu. Karena secara grup pun sebenarnya tetap ada tugas individunya biasanya. Intinya nanti tugas besar itu kalian diminta untuk em, kalian diminta untuk mencari suatu masalah yang bisa direpresentasikan ke dalam suatu graf. Tentunya masalahnya itu merupakan sistem kompleks dan nanti kalian diminta untuk menganalisis eh, graf atau network tersebut dari mulai struktur grafnya. Jadi semua yang dipelajari di sini mulai dari minggu 2 sampai minggu ke-13 akan dites pada studi kasus yang kalian ambil. Jadi kalian cari dataset sendiri, kemudian eh, presentasikan studi kasus yang kalian ambil nanti di pekan ke-14. Apa yang ingin kalian lihat di situ, visualisasinya seperti apa. Biasanya di pekan 14 itu sudah ada visualisasinya ya. At least di sampai visualisasi dan statistik measurementnya udah ada harusnya di pekan 14. Nah, nanti kalau sudah oke di pekan 15 kalian bisa mempresentasikan keseluruhannya mulai dari analisis secara struktur sampai heterogeneous information network yang ada di sini. Jadi semua poin yang ada dari pekan 2 sampai 13 itu akan dijadikan materi untuk tugas besar. Kemudian di pekan 16 itu ada pengumpulan laporan tugas besar. Jadi di tugas besar yang kalian lakukan nantinya kalian diminta untuk mencari studi kasus dan database. Kemudian kalian diminta untuk mempresentasikan, menganalisis studi kasus yang kalian ambil dalam hal network science-nya. Kemudian kalian presentasi hasilnya dan juga kalian buat esai. Jadi dengan bahasa yang terstruktur seperti layaknya artikel ilmiah, kalian buat esai yang dikumpulkan di pekan ke-16 nantinya. Kemudian kita akan bertemu di hari Kamis jam 4:30 sampai sekitar pukul 8. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi tidak akan selama itu sih biasanya. Jadi mungkin hanya sekitar 1 atau 1,5 jam atau mungkin 2 jam kalau dirasa perlu. Kalau dengan Bu Yanti saya kurang tahu ya. Dan kita akan melaksanakan perkuliahan online via Zoom. Nah, untuk penilaian sendiri, nanti biasanya akan ada tugas. Kebanyakan dari Bu Yanti. Tugas itu nanti bobotnya 15%. Kemudian untuk presentasi, presentasi yang ada di pekan 14 dan 15 tadi, itu berbobot 10% untuk hasil kalian. Kemudian tugas besar itu adalah 20% dan assessment, baik itu UTS ataupun esai, itu berbobot 55%. Ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk mata kuliah ini, yaitu dari Barabasi berjudul Network Science. Kalian bisa cari secara online. Dan yang kedua itu adalah Newman. Di sini saya tidak yakin ada online-nya, saya belum tahu. Tapi yang paling umum itu adalah yang Barabasi. Itu untuk rencana perkuliahan dalam 1 semester ke depan. Untuk rencana perkuliahan sendiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Ini ada 9 orang, apakah ada yang belum menyelesaikan registrasi? Saya coba panggil satu-satu ya, untuk presensi juga. Yangki Prawira, Ya, hadir, Bu. Nazar Asmi, udah ya. Hadir, Bu. Hadian Faikar, Hadir, Bu. Andika Putra Bagaskara, Ade Hadir, Rohmat, Bu. Hadir, Ade Rohmat, hadir, Bu. Andri, Hadir, Bu. Raihan Atsal, Hadir, Bu. Nida, Hadir Bu. Retno dia. Hadir Bu. Oke, oh emang ada 9 ya, tadinya saya kira 8. Berarti hadir semua ya. Oke, tetap sih kayaknya kalau 9 orang kemungkinan nanti tugas besarnya itu individu. Tapi nanti Bu Yanti yang akan menentukan. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan terkait rencana perkuliahan dalam semester ini, saya mau masuk sedikit ke pengenalan introduction networknya dulu ya. Sebentar. Oke. Jadi mata kuliah kita ilmu jejaring kalau misalnya dikenal di dunia internasional itu lebih dikenal sebagai istilah network science. Network science itu sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari kompleks network seperti telecommunication networks, computer networks, biological networks, cognitive, dan juga semantic networks ataupun social networks. Dan di sini kita itu memperhatikan elemen-elemen yang berbeda atau misalnya aktor-aktor yang terlibat di dalamnya kita representasikan sebagai nodes atau titik dan koneksi yang ada di antara mereka itu sebagai link atau edges. Makanya ketika kita berbicara tentang network science, nantinya kita akan berhadapan dengan nodes dan edges atau lebih dikenal sebagai graph. Salah satu contoh penggunaan network science di sini kita bisa lihat social network science, di mana ketika dulu kalau kita ngomongin tentang penangkapan Saddam Hussein itu mereka menggunakan network science. Jadi di sini dilihat keterlibatan atau hubungan antara satu orang dengan orang lainnya sehingga pada akhirnya Saddam Hussein itu bisa ditangkap. Kemudian kalau kalian ingat, mungkin kalau kalian waktu tahun 2019 ada di Jawa ataupun Bali, ada mati listrik yang cukup besar. Dan itu melibatkan banyak sekali tempat di Jawa dan Bali. Ini juga masih berhubungan dengan network science karena kalau kita lihat sebenarnya yang bermasalah itu hanyalah satu titik tapi dia menjalar ke banyak tempat. Oleh karena itu pada akhirnya yang menjadi down itu adalah banyak sekali tempat di Jawa dan juga Bali. Walaupun yang eventnya itu hanya terjadi pada sedikit titik saja. Dan di balik sistem kompleks itu ada jaringan atau networks yang mendefinisikan hubungan antar komponen. Makanya kita lagi-lagi akan berhadapan dengan
graf. Oke, titik dan juga sisi. Sebentar ya. Sorry. Nah, di balik sistem kompleks itu ada jaringan atau networks yang mendefinisikan hubungan antar komponen. Makanya di sini hubungannya seperti apa itu bisa bermacam-macam ya, tergantung jenis data yang kita punya ataupun dari masalah yang ingin kita selesaikan. Di sini misalkan kalau misalnya node itu merepresentasikan orang, let's say, terus garis itu merepresentasikan satu orang kenal dengan orang lainnya, sebagai contoh, itu bisa jadi suatu jaringan. Atau hubungannya bisa saja tidak hanya tentang kenal, tapi misalkan pernah satu sekolah, atau mungkin satu tempat kerja, atau mungkin memiliki hobi yang sama. Jadi benar-benar tipe relasi yang kita gambarkan itu akan bergantung pada database yang kita punya dan juga masalah yang ingin kita selesaikan. Contohnya misalkan kalau di organisasi, jenis node juga bisa kita bedakan satu dengan yang lainnya. Kalau dulu, kalau misalnya kalian belajar di matematika diskrit, let's say, mungkin kalian hanya paham titik itu adalah kota misalnya, dan garis itu adalah keterhubungan antar kota tersebut misalkan. Kalau di umumnya sebenarnya kita bisa mempunyai banyak jenis titik. Contohnya di sini, titiknya itu adalah aktor atau things atau elemen tertentu. Tapi elemen-elemen tersebut bisa dikategorikan. Misalnya yang merupakan departemen A, B, C, itu kita warnai merah, biru, dan hijau. Jadi yang merah ini merupakan orang-orang yang bekerja di departemen A. Yang biru itu adalah orang-orang yang bekerja di departemen B. Yang hijau itu adalah orang-orang yang bekerja di departemen C, misalkan. Jadi mereka itu sama-sama orang, tapi mereka memiliki kategori tertentu. Itu bisa kita gambarkan juga ke dalam suatu graf yang sama. Kita cukup memberikan suatu tanda untuk perbedaan tersebut. Terus misalkan atau ini bisa juga misalkan titik itu menyatakan unit-unit yang ada, subunit yang ada di suatu departemen tertentu misalkan. Jadi yang biru ini adalah unit A, B, C, D, dan seterusnya yang ada di departemen 1 dan seterusnya. Itu bisa juga. Jadi kalau misalnya yang kuning itu adalah orang, misalkan yang biru itu adalah bukan orang tapi departemen tertentu, itu juga bisa. Nanti kalian akan mempelajari tentang heterogeneous information di pekan ke-13. Itu akan membahas perbedaan-perbedaan yang bisa kita punya untuk suatu graf. Di sini contoh lagi, misalkan kita punya orang-orang yang tinggal di daerah tertentu misalkan, dan hubungan antar orang-orang tersebut bisa kita gambarkan menjadi suatu graf juga, dan ini pun merupakan network science.
Network science sendiri itu merupakan sebuah bidang ilmu yang berkembang cukup pesat. Walaupun dia dimulai dari 1900-an. Oops, sorry. Oh, ini dia. Nggak bisa saya play. Intinya sih di sini sepertinya lagi error si videonya, tapi intinya kalau kalian cari apa namanya publikasi terkait network science itu di pertengahan tahun 1900-an itu sangat sedikit, tapi dia itu pergerakannya eksponensial sampai sekarang. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang cukup berkembang dengan pesat. Kita lihat yang ini apakah berhasil? Enggak juga. Nah, network science sendiri punya karakteristik. Yang pertama dia interdisciplinary, kemudian empirical, kuantitatif dan matematikal, dan juga komputasional. Kalau misalnya kita pengen mengamati persebaran dari suatu penyakit, apakah bisa dilakukan tanpa network? Jadi contohnya aja COVID. Waktu kemarin COVID kan kita cek persebarannya itu bagaimana persebaran di Pulau Jawa, bagaimana persebaran di suatu negara dengan negara lain seperti apa. Itu kan kita melihat dari kontak erat ya. Jadi kalau misalnya kita kena COVID, kita mencari tahu siapa kontak erat kita. Itu kan ada hubungan antar dua orang. Dan salah satunya yang terkena penyakitnya. Tanpa mengamati kontak erat tersebut, akan sulit mengamati persebaran dari suatu penyakit, terutama penyakit yang menular ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengerti struktur triple W, searchability, dan semacamnya, ini juga akan sulit kalau kita tidak melibatkan topologi web. Dan kalau misalnya kita mempelajari suatu penyakit, juga kita sulit kalau tidak mempertimbangkan hubungan antara sel. Karena kan kalau penyakit itu bisa jadi dari eh, dari hidung misalnya tiba-tiba dia ke saraf segala macam, itu kan melihat hubungan antara sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu juga termasuk network science karena kita melihat hubungan antar sesuatu. Dalam kasus ini itu adalah si sel tadi. Network sendiri bisa direpresentasikan menjadi graf seperti yang tadi sempat saya mention. Dan graf sendiri nantinya bisa direpresentasikan menjadi matriks. Dan matriks inilah yang biasanya akan kita compute ke dalam codingan kita. Dan untuk menjadi matriks, mungkin kalau kalian ingat di matematika diskrit, kalau S1-nya ada di informatika ataupun matematika, di sini ini adalah contoh graf, di mana 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nodes yang merepresentasikan suatu elemen biasanya. Dan garis ini adalah hubungan antar elemen tersebut. Ini dinamakan graphical representation ya. Tapi kalau untuk kita masukkan ke program, biasanya yang kita perlukan adalah matriksnya. Dan matriksnya sendiri biasanya kalau dia ada 5 titik, maka kita akan punya matriks 5 kali 5, di mana baris pertama ini merepresentasikan titik pertama. Kalau kolom pertama merepresentasikan titik pertama juga, dan seterusnya. Yang di sini artinya apakah node 1 itu bertetangga dengan node 1. Kalau bertetangga itu biasanya dia ada loop. Tapi kan ini nggak ada, berarti dia 0. Apakah node 1 bertetangga dengan node 2? Tidak, makanya 0. Di sini apakah node 1 bertetangga dengan node 3? Iya, di sini. Makanya dia 1, dan seterusnya. Ini untuk node 1, node 2, node 3, dan seterusnya. Ini adalah matriks ketetanggaan kita sebutnya.
atau adjacency matrix. Itu saja dulu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nanti di minggu depan kita akan lebih dalam membahas tentang struktur graf, terutama di istilah-istilah yang akan berguna untuk analisis kalian ke depannya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk materi akan saya share di grup karena saya belum punya akses ke LMS sebenarnya. Di jadwal juga belum ada kelas ini. Jadi saya hanya punya akses ke grup Telegram. Kita bertemu lagi minggu depan dan di link yang sama ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.